Halo semuanya, perkenalkan nama aku Virage Puspa Effendi. Kali ini aku akan membahas 5 desainer grafis Nusantara. Siapa saja sih? Ayo kita bahas. Yang pertama ada Ong Hari Wahyu, lahir di Madiun pada 22 Desember 1958. Merupakan visual artist dan art director. Beliau juga penggerak seni komunitas di Kampung Niti Prayan yang kemudian dikenal sebagai Kampung Seni. Film-film yang pernah digarapnya sebagai art director diantaranya ada Habibie dan Ainun bersama dengan Hanung Bramantyo dan Daun di Atas Bantal pada tahun 1996 sampai 1997 yang dibintangi oleh Christy Hakim dan disutradarai oleh Gary Nugroho. Pada film inilah yang membuat Ong Hari Wahyu menyabet gelar sebagai The Best Art Director pada FFI. Karya-karya desain grafisnya tidak hanya untuk dunia film saja, namun juga untuk sampul buku para penulis, cerpenis, penyair, dan novelis. Salah satu yang cukup terkenal yaitu sampul buku Gadis Pantai, karya sastrawan Pramoedya Ananta Toer. Baginya, sampul buku bukanlah sekedar kemasan atau bungkus yang indah. Ia menjelaskan bahwa kreativitas desain buku dilihat dari interpretasi dan pengolahan estetis yang memiliki konsep. Baginya, dunia desain buku merupakan data mengekspresikan jiwa kesedihannya sekaligus mata pencarian kehidupannya. Yang kedua, ada Ignatius Hermawan Tanzil, seorang desainer grafis kelahiran Bandung sekaligus pendiri Liboye. Liboye sendiri merupakan studio desain yang memiliki ciri khas yaitu desain yang canggih dan kompleks tetapi tetap memiliki sentuhan tradisional yang sangat khas. Pak Ignatius sendiri telah memenangkan berbagai penghargaan nasional maupun internasional. Pertama, ada The Best Corporate Identity dan The Best Poster Indonesia pada tahun 2003. Kemudian ada Type Director Club Tokyo Award of Typography Excellence for Corporate Identity pada tahun 2007. Kemudian ada Adikarya Desain Indonesia Work of Merit of Poster Amerika pada tahun 2007 dan masih banyak lagi. Karya-karya yang pernah beliau buat yaitu ada poster Human Flag, One Global One Flag, dibuat untuk pameran poster internasional. Poster ini bertujuan untuk mengajak semua masyarakat untuk bersama-sama mengatasi masalah-masalah multidimensi dalam bangsa kita dengan menghargai perbedaan yang ada, baik dalam aspek sosial, kebudayaan, dan geografis. Kemudian ada Ida Bagusri menggunakan 3 lingkaran yang merupakan simbol dari tingkat kehidupan Bur. Ilustrasi menggunakan lampang bunga Padma yang merupakan penjuru mata angin di agama Hindu. Sedangkan yang berikutnya adalah tulisan Bali, Simbar yang merupakan huruf Bali yang masih digunakan hingga sekarang dalam penulisan lontar maupun kidung-kidung pemujaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Begitu pula dalam upacara agama, dalam setiap penulisan tertentu masih tetap menggunakan huruf-huruf ini. Ilustrasi penari Bali memberikan makna bahwa budaya Bali tidak akan pernah pudar selama Bali masih berdiri. Dalam poster ini menggunakan background atau latar belakang umbul-umbul sebagai lambang gunung dan diambil dalam kegiatan upacara pantai atau disebut melasti. Yang ketiga, ada tipografi Asam BZ Arsipologi pada tahun 2009. Koleksi font deco kreatif yang terinspirasi dari kekayaan warisan kebudayaan Indonesia terdiri dari 26 huruf yang menampilkan esensi simbol-simbol dari berbagai motif kultural dalam struktur modern. Proyek ini dikerjakan dengan riset dan berbagai eksperimen desain selama kurang lebih 10 tahun. Sepanjang prosesnya, terjadi berbagai pendekatan penyusunan ornamen-ornamen dalam ke-26 huruf yang ada, dengan maksud untuk menampilkan wajah arsipologi dalam variasi tanpa mengistimewakan hanya beberapa etnis atau kultur saja. Yang ketiga, ada Danton Siombing, lahir di Jakarta 5 November 1968, merupakan salah satu desainer grafis dan juga pendiri serta direktur utama dari Inkara Brand Consulting bersama Irman Weman pada tahun 2000. Dan hingga kini menghadirkan layanan Customer Based Brand Equity Study, Brand Strategy, Brand Identity, dan Internal Brand Engagement untuk berbagai brand domestik dan internasional. Danton Siombing juga pernah meraih penghargaan pada tahun 1997, Outstanding Achievement in Graphic Design Award dari Savannah College of Art and Design Lithotype, Tech Type 2 di Jerman. Yang kedua, ada majalah Marketeers untuk Indonesia Wow People, 50 Creative Youth Women Netizen pada tahun 2015. Karya-karya yang pernah beliau buat yaitu menulis buku berjudul Tipografi dalam Desain Grafis
yang terbit pada tahun 2001, berisi pengetahuan tentang huruf dan olah huruf yang merupakan komponen penting dalam desain grafis. Yang kedua, buku berjudul Warisan 5 Desainer yang terbit pada tanggal 25 November 2015 bersama dengan Red and White Publishing. Buku ini memuat catatan baik dalam variasi format tulisan hingga goresan mengenai 5 desainer yang memegang peranan penting dalam perjalanan desainer grafis Indonesia dan membentuk pondasi-pondasi awal profesi dan pendidikan desainer grafis Indonesia. Yang keempat, ada Arif atau Aib Budiman, lahir di Jakarta pada tahun 1969, seorang desainer senior yang berdomisili di Pulau Bali dan memiliki sebuah studio desain bernama Mata Merah Communication. Mata Merah Communication merupakan sebuah agensi kreatif dengan bidang utama desain, komunikasi pemasaran, dan rencana strategis serta merek. Aib juga pernah menjadi juri dalam kompetisi desain grafis dan komunikasi bergengsi tingkat nasional dan nasional, yaitu British Council International Young Creative Entrepreneur, yang kemudian menjadi co-founder Bali Creative Festival pada tahun 2010 dan 2011, yang kemudian menjadi Chairman Asosiasi Desain Grafis Indonesia pada tahun 2010 sampai 2012, dan masih banyak lagi prestasi lainnya. Karya-karya yang pernah beliau buat yaitu poster ini, menceritakan sebagai insan yang ada di Jawa, maka ada baiknya kita mulai dengan melihat pada budaya yang ada pada sebuah objek tradisional. Keris sebagai sebuah karya tradisional Indonesia dengan berbagai pesan baik yang tersirat atau tersurat merupakan hal yang menarik untuk dipelajari. Berbagai makna yang tersirat dan lebih bermanfaat jika dipelajari dengan baik untuk mengembangkan jati diri bangsa. Yang kedua, menerbitkan sebuah buku visual berjudul IC Indonesia, yang merupakan sekumpulan cerita kegelisahannya yang diwujudkan dalam karya-karyanya sebagai seorang rakyat Indonesia yang ia buat semenjak tahun 1998. Buku tersebut kemudian diterbitkan secara terbatas dan digunakan sebagai tanda 1000 tahun kebangkitan nasional Indonesia. Yang ketiga, menciptakan cermin Mirror Mirror on the Wall, berangkat dari eksplorasi limbah. Pertemuannya dengan daun-daun jendela bekas pakai merupakan inspirasi yang menggabungkan dengan aksara dalam sebuah pelakuan desain sederhana. Pemilihan bingkai berkaca dengan ungkapan Mirror Mirror on the Wall, who's the most beautiful girl in the world, merupakan potret kesahajaan kaum Hawa ketika berkaca, sebuah gumaman yang tak pernah diucapkan. Finishing natural menampakkan serat kayu dengan minyak kemiri menjadi elemen-elemen yang menyempurnakan syarat untuk tidak menggunakan unsur-unsur kimia. Yang terakhir ada Sakti Maki, merupakan co-founder, managing director, principal consultant, dan creative director. Sakti Maki pernah menempuh pendidikannya di Art Center College of Design, Pasadena, California, USA, dengan titel Bachelor of Science in Industrial Design dengan predikat cum laude. Sakti Maki bertanggung jawab atas seluruh standar pembuatan strategi brand development, brand expression, dan brand activation yang dihasilkan oleh Maki-Maki Strategic Branding Consultant. Hingga kini, Maki-Maki telah menangani berbagai macam brand, baik nasional, regional, hingga multinasional, seperti Unilever Indonesia, Coca-Cola, Nestle, Frisian Flag, dan masih banyak lagi. Sakti Maki pun menjadi pionir di bidang brand and branding di Indonesia dan dikenal dengan metodologi The Brand Quiet yang dirumuskan olehnya. Pak Sakti sering berkesempatan menjadi pembicara untuk berbagai forum terkait dunia brand dan bisnis. Pada tahun 2007, ia juga berkontribusi dalam UNESCO Forum Power of Peace dengan topik brand dan bagaimana menyelaraskan dan memanfaatkan perdamaian di masa mendatang yang diselenggarakan di Jambaran, Bali. Penghargaan yang pernah beliau dapatkan yaitu pada tahun 2004 menjadi semifinalis Ernst & Young di Young Entrepreneur Award, dan yang kedua pada tahun 2013 yaitu Rebrain Global Award. Oke, dari 5 desainer yang aku sebutkan tadi, ada satu desainer favoritku, yaitu Pak Ignatius Hermawan Tanzil. Karena dalam karya-karyanya, beliau selalu memiliki sentuhan tradisional yang sangat khas, membuatku merasa bahwa unsur-unsur tradisional Indonesia bila digabungkan dengan unsur modern menambah kesan cantik dan elegan. Dan tentunya desainer-desainer lain pun juga memiliki karya-karya yang sangat keren dan khasnya. Oke, sekian penjelasan mengenai 5 desainer grafis Nusantara.
Mohon maaf bila ada kesalahan informasi. Sampai jumpa kembali. Dadah!